Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sifaina Fitriani. Perkenalkan, nama saya Talisa Zakia. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggono Felia. Perkenalkan, nama saya Kaila Busiar Maharani. Nama saya Faris Maulana. Kita di sini akan membuat vlog tentang inovasi atau berita inovasi yang ada di sini. Ikuti keseruan kita. Tujuan kita di sini untuk mengetahui suatu inovasi baru yang ada di sini yang belum banyak diketahui orang serta mengedukasi masyarakat sekitar. Kita bersama Bapak Erlangga yang akan menemani kita untuk mencari tahu apa sih yang ada di sini, tentang berita inovasi yang ada di sini. Oke. Apa? Bapak, kita akan bertanya, apa itu IPLT dan apa fungsinya? IPLT itu instalasi pengolahan lumpur tinja. Oh iya. Nah, kalau misalkan instalasi pengolahan lumpur tinja itu di sini cara fungsinya jadi tangki swasta ya, tangki sedot swasta, tangki air limbah itu nanti masuk ke sini nih, ke pengolahan sini nih. Ada di sini, ada itu, ada bangunannya, mau lihat sana nggak? Ya nanti. Oh, oke ya. Masuk sana. Jadi di situ tuh ada beberapa proses nyampe bisa si kualitas airnya udah bisa langsung dibuang lagi ke sungai. Untuk ini standar baku mutu, sesuai baku mutu air sungai kan. Nah, sesudah sesuai baku mutu baru bisa dibuang ke sungai. Nah, itu ada bak penampungnya. Nanti setelah pengolahan udah selesai baru ditampung dulu di bak sana. Nah, nanti udah di bak sana itu nanti kita cek dulu kualitas airnya. Kalau misalkan udah misalkan udah sesuai, pH-nya udah 6 atau 7 gitu kan, baru bisa dibuang ke sungai kayak gitu. Untuk pengendalian kualitas air sungai. Lalu Selanjutnya, apa inovasi terbaru yang sedang dikembangkan oleh pabrik Gumuru dalam proses produksi? kalau proses produksi itu kalau di sini tuh nggak ada ininya. Kalau itu tuh adanya di Bojong Soang. Jadi kalau stasiun pompa air limbah Gumuru ini tuh cuman jadi kayak gini nih. Ini tuh untuk pelayanan wilayah barat. Jadi ini air limbah yang dari barat, domestik, limbah khususnya limbah domestik ya, rumah tangga, dia tuh masuk sini. Jadi ke sini tuh cuman singgah aja. Singgah baru dipompakan ke Bojong Soang. Kenapa dipompakan? Karena dia itu letak geografisnya kan lebih tinggi ya kalau Bojong Soang. Bojong Soang itu lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau Gumuru sini tuh itu di bawah kan. Jadi nggak mungkin kalau misalkan secara gravitasi. Jadi masuk dulu sini baru dipompakan ke sana gitu. Nah, kalau untuk prosesnya apa tadi? Produksi. Nah, produksi itu nanti di sana di Bojong Soang kayak gitu. Jadi kalau ke sini tuh cuma mampir aja deh stasiun gitu. Kayak kereta aja gitu kan, kita nunggu turun naik. Untuk berita inovasi yang terbaru nih yang belum banyak orang ketahui tentang pengolahan di sini teh, apa aja gitu Pak? Paling ya instalasi pengolahan lumpur tinjanya itu. Karena pengolahan lumpur tinja itu di Bandung cuman baru ada satu ini aja. Kalau tujuan utama dari inovasi tersebut? Itu tuh untuk mengurangi sampah-sampah dari lumpur-lumpur ya, lumpur-lumpur dari lumpur tinja kan. Nah, lumpur tinja itu jadi kita manfaatkan untuk pupuk. Inovasinya itu ya kita buat jadi pupuk. Itu tuh nanti di sana ada mesin press. Jadi sekarang ini nih ada tangki ya. Dia itu kan masih berbentuk cair kan. Yeah. Nah, nanti di situ ada bak penampung. Dari bak penampung itu nanti ada dipompakan ke atas. Nah, di atas itu baru ada proses biologisnya juga. Nah, di situ setelah ada proses, nanti ada pemisahan lumpurnya. Ada pemisahan lumpur. Nah, nanti lumpurnya itu dia di bawah kan, ngendap di bawah. Baru dia tuh masuk ke mesin press. Nah, dari mesin press itu kita press kan. Nah, setelah dia itu berbentuk kotak kayak balok gitu, baru itu tuh bisa kita jual gitu ya.
baru kita dijadikan pupuk gitu, pupuk untuk tanaman, sayuran. Tapi untuk sekarang ini si prosesnya itu belum berjalan lancar, karena masih ada beberapa alat yang kurang mumpuni lah kayak gitu. Terus apakah lebih meningkatkan efisiensi kualitas produk atau pengolahan lingkungannya? Lingkungan ya. Lebih ke lingkungan sih. Apakah ada teknologi baru yang diterapkan untuk mengurangi limbah? Teknologi baru untuk saat ini ya untuk limbah ya pengolahan ini aja sih. Baru ini aja ya? Iya, baru ini aja. Dan kalau misalkan untuk lingkungan itu ya otomatis nantinya pengolahannya di Bojong Soang sana. Kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan kayak alat-alat untuk alat-alat pengolahan air limbahnya itu sebenarnya di sini tuh nggak terlalu banyak, karena pengolahan air limbahnya itu khususnya di Tirtawening ya, Tirtawening PDAM itu secara biologis. Jadi mekanisnya itu ya cuman pemompaannya aja. Dan kalau misalkan kalau di Bojong Soang itu pengolahannya kan biologis, jadi dia itu ada beberapa kolam, jadi diendapkan ada aerobik, anaerobik gitu kan. Kayak gitu aja sih, nggak ada kayak misalkan pakai alat mesin nggak ada. Nggak ada yang khusus berarti? Iya, nggak ada yang khusus, kecuali ya ini dia pengolahan lumpur tinja ini kayak gitu. Bagaimana pabrik memastikan bahwa proses produksi tetap ramah lingkungan? Gimana gitu cara memastikannya? Cara memastikannya ya kita kayak gini, sebelum ini ya tangki ini ngebuang air limbah, jadi kita itu cek dulu nih kualitas pH-nya, cek kualitas pH. Nah, lalu kita lihat nih dari baunya, kecium dari baunya kan. Kalau misalkan air kalau kimia itu kan baunya menyengat banget kan. Nah, kalau misalkan lumpur, nah kayak misalkan kalau domestik itu kan khas ya sirinya, baunya khas gitu, dan fisiknya juga kelihatan beda ya. Oke, itu baru bisa dibuang. Dan nanti kalau misalkan baunya udah mungkin ini kayaknya udah bukan limbah domestik nih, itu kita tolak. Karena meskipun misalkan si pH-nya sesuai standar gitu ya, tapi dari bau dan warnanya itu berbeda, otomatis itu kita tolak. Karena apa? Karena ya kita di sini kan ada lingkungan warga ya, kita nggak mau ngeganggu mereka juga. Gitu. Untuk manfaat IPLT Gumuruh itu apa? Manfaat bagi lingkungannya? Iya. Manfaat bagi lingkungannya itu ya supaya tidak ada pencemaran air sungai. Karena kan kebanyakan sebelumnya mereka itu kan buangnya ke sungai. Ya kan, sungai jadi tercemar. Kayak gitu aja sih. Nah, manfaatnya makanya PDAM itu menyediakan pembuangan air limbah itu ya untuk menanggulangi itu. Kayak gitu sih. Ikuti keseruan kita ya guys. Jadi ini tuh satu pompanya, daya hisapnya itu 150 liter per detik. 145 sampai 150 liter per detik. Sekarang kita mau menuju sumur pompa. Kurang lebih 10 kilo deh, 10 apa 100 gitu ya, kurang lebih segitu lah ya. Itu udah saluran terbuka gitu, jadi udah nggak ada pipa-pipa tutup kayak gitu, jadi dia udah terbuka aja kayak selokan biasa. Nah, nanti kalau di Bojong Soang itu sama juga ada penyaringan, ada screen juga kayak gini, nanti kan ada pengangkatan sampah juga, terus ada pemisah ya, namanya gitrik ya, pemisah lumpur sama pasir. Nah, nanti baru masuk ke kolam-kolam aerobik, anaerobik
kan pembuatan gitu. Berarti Pak, kalau semisalnya perpipaan ini belum bisa dipastikan atau udah dipastikan ini pH-nya 6 atau 7 atau di sana dipastikan? Nah kalau misalkan kayak gitu kan nanti di sini juga dipastikan kan. Kita tuh di sini selama 3 jam sekali, 3 jam sekali kita turun ke bawah, kita cek pH. Kalau misalkan aman ya udah kita lanjut gitu kan. Kalaupun misalnya kita nggak cek pH karena mungkin udah ya mungkin dari pengalaman kita lihat dari warna sama baunya juga udah beda sih ya. Terus nanti di Bojong Soang juga ada pengecekan juga dan ada lab. Nah kalau misalkan untuk 1 bulan sekali biasanya ada dari bagian LPKL. Di PDM itu ada bagian labnya juga namanya LPKL. Nah itu mereka sampling di sini selama 1 bulan sekali, biasanya 1 bulan atau 2 bulan sekali di sini untuk cek air, kualitas airnya. Sekarang kita ini ada di alat apa, Kak? Ini penstock alias pintu air. Nah jadi air limbah yang masuk dari wilayah barat itu masuk ke sini nih. Ini awalnya ini awal. Nah ini pintu. Jadi pintu ini tuh berfungsi untuk kayak gini. Di bawah itu kan ada screen ya. Nah nanti kalau misalkan screennya contohnya kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah guys, setelah kita berkunjung ke sini, kita mengetahui manfaat dari adanya stasiun pompa air limbah ini, yaitu Untuk mencegah pembuangan limbah yang dibuang secara bebas oleh masyarakat, dan adanya pompa stasiun pengolahan air limbah ini untuk mengurangi tercemarnya limbah di sungai. Sekian vlog dari kelompok kami. Semoga dengan video kami menambah wawasan kalian yang menonton. Bye guys. Ikuti keseruan kita. Matiin. Terus tutup, nanti bilang. Tahan baunya lah ya.